Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Binti Irfan dengan NIM 45224065, mahasiswi jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Administrasi Bisnis. Pernahkah Anda membuat satu keputusan yang akhirnya mengubah segalanya? Dalam dunia bisnis, setiap hari kita berdiri di persimpangan pilihan, dan satu langkah saja bisa menentukan sukses atau gagal. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang pengambilan keputusan. Langsung saja, yang pertama, apa sih pengambilan keputusan itu? Jadi, pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan. Nah, pengambilan keputusan adalah tentang memilih opsi yang paling menguntungkan dari beberapa alternatif. Nah, inti dari fungsi manajemen itu sendiri adalah keputusan itu sebagai jantung dari setiap tindakan manajerial. Tanpa keputusan, tidak ada tindakan yang terarah. Kemudian berdampak langsung pada arah dan keberhasilan organisasi. Keputusan yang diambil menentukan masa depan dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, jenis-jenis keputusan. Yang pertama ada keputusan terprogram. Jadi, keputusan terprogram itu adalah keputusan yang rutin, berulang, dan biasanya sudah ada prosedurnya, seperti menyetujui cuti tahunan. Yang kedua ada keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram itu seperti keputusan yang situasional dan unik. Biasanya butuh pertimbangan lebih, seperti merespon krisis. Yang ketiga ada keputusan strategis, yang berkaitan dengan arah jangka panjang organisasi, misalnya ekspansi pasar. Yang keempat ada keputusan taktis, yaitu untuk mendukung strategi, seperti memilih mitra pemasok. Yang terakhir ada keputusan operasional, di mana sehari-hari dan teknis, misalnya menjadwalkan shift kerja. Selanjutnya ada tahapan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu menentukan persoalan utama yang harus dipecahkan. Yang kedua ada pengumpulan informasi, yaitu mencari data dan fakta yang relevan untuk memahami situasi. Yang ketiga ada pengembangan alternatif, yaitu menyusun berbagai solusi yang memungkinkan. Yang keempat ada evaluasi alternatif, yaitu membandingkan kelebihan dan kekurangan tiap opsi. Yang kelima ada pemilihan alternatif, yaitu memutuskan mana opsi terbaik yang akan dijalankan. Yang keenam ada implementasi, yaitu melakukan eksekusi dari keputusan yang telah diambil. Yang ketujuh ada evaluasi hasil, yaitu menilai apakah keputusan menghasilkan dampak yang diharapkan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada data dan informasi. Data dan informasi ini adalah dasar utama pengambilan keputusan yang rasional dan objektif. Yang kedua ada nilai dan etika. Nilai dan etika adalah prinsip moral individu atau organisasi yang ikut untuk membentuk keputusan. Yang ketiga ada waktu. Semakin terbatas waktu, semakin cepat dan kadang berisiko tinggi keputusan itu diambil. Selanjutnya ada risiko dan ketidakpastian, di mana risiko dan ketidakpastian itu perlu pertimbangan terhadap kemungkinan kerugian dan hal-hal yang tidak pasti. Selanjutnya ada lingkungan internal dan eksternal, di mana faktor-faktor dari dalam perusahaan maupun dari luar, seperti ekonomi dan teknologi. Selanjutnya ada teknik dan alat dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada analisis SWOT, yaitu menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya ada analisis cost benefit, yaitu membandingkan biaya dan manfaat untuk setiap opsi. Yang ketiga ada pohon keputusan, yaitu representasi visual dari kemungkinan dan hasil. Selanjutnya ada matriks keputusan, di mana itu menilai berbagai alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Dan yang terakhir ada Delphi Method, yaitu mengumpulkan opini dari para ahli secara anonim dan sistematis. Selanjutnya ada
Peran data dan teknologi. Yang pertama ada data-driven decision making, yaitu semua keputusan didasarkan pada data, bukan intuisi semata. Selanjutnya ada business intelligence, yaitu mengolah data bisnis untuk membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga ada artificial intelligence atau AI dan machine learning, yaitu membantu mengidentifikasi pola dan memprediksi hasil secara otomatis. Yang terakhir ada dashboard and real-time analytics, yaitu visualisasi data terkini untuk respon cepat dan akurat. Selanjutnya ada gaya pengambilan keputusan. Yang pertama ada direktif, yaitu cepat dan fokus pada efisiensi, di mana direktif ini cocok untuk keputusan langsung. Yang kedua ada analitik, yang membutuhkan banyak data dan suka menganalisis detail. Dan konseptual, di mana konseptual ini adalah fokus pada ide jangka panjang dan solusi kreatif. Yang terakhir ada perilaku atau behavioral, yaitu mengutamakan kerjasama dan kepuasan anggota tim. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam tim. Yang pertama itu ada kelebihan, kolaboratif dan banyak perspektif, di mana kelebihan dan kolaboratif ini memberi pandangan luas dan memperkaya solusi. Kemudian ada tantangan, yang bisa menimbulkan perbedaan pendapat dan memperlambat keputusan. Yang ketiga ada teknik. Teknik itu seperti brainstorming, voting, atau konsensus, di mana teknik ini adalah alat untuk membuat proses lebih sistematis dan adil. Selanjutnya ada kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada bias konfirmasi, di mana bias konfirmasi ini hanya mencari informasi yang mendukung pendapat sendiri. Yang kedua ada overconfidence, di mana overconfidence ini terlalu percaya diri tanpa mempertimbangkan risiko. Yang ketiga ada kurangnya data. Kurangnya data ini bisa membuat pengambilan keputusan tanpa cukup informasi. Yang keempat ada mengabaikan risiko. Mengabaikan risiko itu tidak memperhitungkan kemungkinan buruk. Yang terakhir ada groupthink, terlalu kompak sampai mengorbankan kritik dan logika. Selanjutnya ada contoh studi kasus pengambilan keputusan. Seperti yang pertama itu latar belakang kasus, misalnya perusahaan menghadapi penurunan penjualan dan alternatif solusinya dengan cara bisa menaikkan harga, potong biaya, atau ekspansi ke pasar baru. Kemudian pendekatan yang digunakan bisa menggunakan analisis pasar, ditambah dengan diskusi tim manajemen dan evaluasi keuangan. Dan hasil akhirnya dipilih ekspansi digital. Hasilnya omzet akan naik 30% dalam 6 bulan. Nah, itulah tadi materi yang saya sampaikan mengenai pengambilan keputusan.